Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan seluruh jajaran yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala khalqil dari Matlal Anwar ala Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadiyah Sayyidinanya di belum sudah dibaca saja. Ya ini disebutkan karena kita di Komisi 8 insyaallah memang sholawat adalah hal yang bermanfaat. Kita tentu menyambut dan menyampaikan selamat datang dan selamat kerja kepada Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri kedua sejoli yang insya Allah saling menguatkan dan saling melengkapi. Dan apalagi kalau kita membaca sejarah daripada Kementerian Agama ketika pada tanggal 3 Januari 2046 disepakatilah didirikan Kementerian Agama. Faktanya itu adalah bagian dari upaya untuk mengokohkan soliditas kita sebagai bangsa dan negara. Sesudah empat tokoh umat Islam merelakan 7 kata dalam Jakarta itu untuk kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itulah kemudian dibentuklah Kementerian Agama. Dengan pendekatan ini maka kita akan mendapatkan bahwa Kementerian Agama menghadir untuk menghadirkan solusi agar mengokohkan kebersamaan kita sebagai bangsa dan sebagai negara, dan tidak untuk menghadirkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak diperlukan. Nomor 2, kita juga akan tahu bahwa kalau Pak Menteri sekarang latarnya adalah dari TNI dan bahkan pernah menjadi Wakil Panglima Angkatan Bersenjata. Pastilah beliau juga sangat ingat bahwa yang disebut sebagai Bapak TNI itu adalah seorang jenderal besar yang latarnya adalah santri. Dari santri, dan karenanya pasti dari pesantren, dari santri, dari komunitas pesantren, komunitas umat Islam, pimpinan Pemuda Muhammadiyah pada waktu itu, kami kemudian beliau diyakini diterima sebagai Panglima Besar dan bahkan Bapak TNI. Nah, jadi dari santri menjadi jenderal dan baru menghadirkan realitas tentang Indonesia tetap berdaulat ketika Bung Karno, Bung Hatta ditangkap oleh Belanda. Jadi saya mengatakan karenanya perpaduan antara Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, dan baik Pak Menterinya adalah alumni Komisi 8, insya Allah mudah-mudahan akan betul-betul menghadirkan realisasi daripada sejarah gitu. Kalau kita di pesantren memang selalu belajar tentang sababul wurud, sababun nuzul, tarikh tafsir dan sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan akan kemudian juga memikat perjalanan kelanjutan daripada Kementerian Agama di bawah nakoda dari Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Berikutnya tadi juga sudah disampaikan tentang isu-isu yang aktual, karena itu memang pastilah terkait dengan masalah apa yang kemudian menghadirkan polemik dan atau perdebatan berkepanjangan tentang masalah terminologi radikalisme. Tadi sudah dibahas dengan beragam pendekatannya. Banyak yang menegaskan kembali bahwa ini memang akarnya bukanlah dalam tanda kutip hanya tunggal, dan apalagi kemudian dipakai untuk mempolitisasi untuk kepentingan-kepentingan yang justru akan menghadirkan radikalisme sekuler yang lainnya. Karena juga tentang terminologi ini rupanya dari para pimpinan negara ini juga perlu satu kata. Pak Mahfud MD tegas menyampaikan bahwa kalau yang kaitannya dengan berpakaian, kemudian melaksanakan ajaran agama, itu bukan radikalisme, itu Islamisme. Radikalisme adalah ideologi yang kemudian ingin merubah ideologi negara dengan ideologi yang lain dengan cara-cara kekerasan. Nah, kalau Pak Kapolri sebelum beliau diangkat sebagai Kapolri dalam fit and proper dari Komisi 3 menegaskan bahwa radikalisme tidak boleh dikaitkan dengan Islam. Jadi ini juga tentu wacana yang kemudian pasti akan mewarnai daripada perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa. Dan bahkan akhirnya Pak Presiden Jokowi malah meminta untuk kemudian istilah radikalisme diganti menjadi manipulasi agama. Nah, manipulasi agama ini definisinya apa juga belum jelas juga. Kalau dirujuk ke dalam Al-Quran ada surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fa wailul lil musallin alladzina hum an sholati sahun. Itu di Muhammadiyah surah Al-Ma'un ini masalah populer. Jadi apakah yang dimasukkan dengan manipulasi agama adalah mereka yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un ini? Kalau dalam hadis ada lagi tentang ciri-ciri munafik. Yang dikiranya adalah beragama bagus, tapi ternyata ia hadatskala bahwa itu utuh minakhona wa
dakwah ada akhlak. Atau pendekatan yang lain, kalau kalangan Khawarij misalnya, kalangan Khawarij ini juga tampilan beragamanya begitu luar biasa. Rasulullah bahkan menyampaikan kalau ada bandingkan sholat Anda dengan sholat mereka, baca Quran Anda dengan baca mereka, nggak ada bandingannya. Tetapi perilaku mereka suka mengkafirkan, suka membunuh, suka yang mana sesungguhnya yang disebut dengan manipulasi agama. Dan apalagi agama di sini barangkali merujuk pada pernyataan Pak Menteri, Pak Menteri menyampaikan bahwa saya bukan menjadi agama Islam, tidak agama. Nah, apakah manipulasi agama ini artinya adalah juga terkait dengan agama apapun? Itu juga bagian-bagian yang, jadi menurut saya harusnya sudah diingatkan oleh Adingan Maman, memang dimunculkan harusnya bukan noise-nya, tapi adalah voice. Tapi lah itu adalah voice yang betul-betul yang berkualitas. Pak Menteri, saya kira ini juga penting untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan karena Bapak memimpin suatu kementerian yang akar sejarahnya amatlah sangat jelas. Baik, dan kalau itu kemudian diganti dengan terminologi kalau Rasulullah dahulu ketika dia masuk ke Madinah, terminologi yang sangat luar biasa, Pak. Ungkapannya adalah karena Bapak dari pesantren saya tidak perlu terjemahkan. Rasulullah menyampaikan ya ayyuhan nas, dihormati semuanya, afshu assalam, tebarkan kedamaian, wa'timut ta'am, yang tadi terkait dengan masalah ekonomi itu selesai, wa'timut ta'am, wasilul arham, buatlah kondisi silaturahim semuanya, merasa semuanya ada satu kerabat, satu keluarga, satu bangsa dan satu negara, tidak justru dipecah belah. Wasal billahi wa nasumiyah kau kanan agama Anda. Jadi saya kira itu prinsip Pak yang perlu saya ingatkan kembali, mumpung masih di awal-awal. Nah, ada pun tentang masalah anggaran Pak, ini kita bisa mendengarkan apa yang telah saya sampaikan, ada beberapa hal yang perlu dikritisi saya kira. Pertama misalnya tentang anggaran pendidikan agama ini ternyata kuantitasnya besaran yang lebih tinggi daripada anggaran di Kementerian Pendidikan maupun Pendidikan Kebudayaan. Tapi dari sisi targetnya ternyata yang di sana jauh lebih besar. Misalnya untuk program doktor saja di Kementerian Pendidikan tinggi waktu itu mereka menganggarkan untuk program untuk 6.000 doktor. Kementerian Agama hanya 5.000 doktor. Itu pun untuk periode 2020 kita tidak melihat menjadi program yang prioritaskan, Pak. Padahal itu menurut saya adalah program yang sangat bagus untuk diprioritaskan. Nomor 2 misalnya tentang program untuk Indonesia Pintar. Di Kementerian Agama hanya akan mencapai 2.205.431 peserta. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17 juta. Anggarannya lebih kecil di Kementerian Pendidikan, tapi sasarannya menjadi jauh lebih banyak. Mengapa bisa demikian Kementerian Agama? Mengapa tidak kemudian jadi bagian yang dipentingkan? Kalau kita bicara tentang masalah radikalisme, mungkin salah satu di antaranya adalah karena mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik, karena tidak mendapatkan vokasi yang maksimal. Berikutnya misalnya tentang tadi program Indonesia Pintar. Ini dalam temuan dari kisah hasil pemeriksaan BPK semester pertama tahun 2019, ternyata didapatkan ada anggaran 365 miliar rupiah yang belum tersalurkan, Pak. Padahal ini anggaran yang masih sangat berubah dari para pelajar Islam atau pelajar di bawah lingkungan Kementerian Agama. Tapi kenapa ini belum bisa tersalurkan, Pak? Ada apa kendalanya? Supaya kemudian masalah ini bisa dimaksimalkan, supaya kemudian bisa memenuhi sasarannya. Tadi juga disebutkan tentang bahwa per 17 Oktober tahun 2019 Kementerian Agama sudah mengambil alih yang terkait dengan jaminan sertifikat halal dari MUI dan seterusnya. Tapi yang kami tanyakan apa? Dalam posisi baru di mana kemudian mesti akan melakukan kegiatan yang sangat banyak, sosialisasi dan sebagainya, justru anggarannya turun drastis, Pak. Dari 190 miliar tahun 2019 menjadi hanya 40 miliar pada tahun 2020. Bagaimana program ini akan dikerjakan dan diselenggarakan? Apalagi tidak ada kekhawatiran kalau kemudian menghambat investasi. Padahal harusnya ini tidak menghambat investasi karena di negara-negara seperti Thailand dan Jepang saja bahkan mereka amat sangat mementingkan tentang adanya produk-produk yang halal itu. Sebelum yang terakhir tentang nasib daripada Universitas Islam Internasional. Pak Jika ketika beliau meletakkan batu pertama untuk kutip pembangunan Universitas Islam Internasional itu 2018, beliau mentargetkan agar tahun 2020 bahkan sudah bisa dipergunakan. 2020 itu tinggal 1 tahun lagi. Bagaimana? Ada apa masalahnya? Dan terakhir dari yang paling terakhir baru saja kita membaca satu survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, salah satu antaranya adalah dari CNN. Yang di situ bisa kita dapatkan bahwa malah
yang kaitannya dengan kehidupan beragama itu menghadirkan beragam hal yang membuat masyarakat menjadi, dan indeksnya malah takutnya menjadi semakin tinggi. Saya bacakan loh ya. Survei dari CNN Indonesia, ketakutan menyampaikan pendapat dan tahun 2014 itu prosentase 24% saja, tapi 2019 naik menjadi 43%. Ketakutan ditangkap semena-mena oleh aparat, tahun 2014 ketakutannya adalah 14%, tahun 2019 naik menjadi 38%. Ketakutan tentang ketidakbebasan beragama, 2014 hanya 10%, 2019 naik menjadi 21%. Dan ketakutan berorganisasi dari 2014 adalah 7%, tahun 2019 menjadi 13%. Tentu kalau kita bicara tentang masalah radikalisme dan ataupun terorisme dan sebagainya, ini angka-angka yang layak untuk kemudian dicermati secara serius, supaya kemudian justru yang terjadi malah di masyarakat malah hal yang berbeda dengan dibayangkan. Karena saya dari luar negeri, Pak, saya dari Jakarta Selatan, saya di luar negeri, ada aspirasi karena kemarin saya membuka di Twitter untuk warga memberikan aspirasinya. Di antara tadi saya sampaikan aspirasi dari warga, ada lebih daripada 95.000 yang kemudian engage dengan Twitter yang saya sampaikan kemarin. Salah satu di antara masukan adalah dari pemilih luar negeri, Pak, khususnya dari Malaysia. Ini sudah pernah saya usulkan, yaitu pentingnya adanya atase agama di kedutaan kita, di mana di situ banyak warga Indonesia. Beberapa negara yang bersama dengan Indonesia, di Indonesia mereka mempunyai atase agama. Malaysia punya atase agama di Indonesia. Saudi punya atase agama di Indonesia. Tapi Indonesia tidak punya atase agama, tidak di Saudi, tidak di Malaysia, tidak di Hong Kong, tidak di tempat-tempat di mana orang Indonesia sangat banyak di sana, karena mereka memerlukan beragam hal yang terkait misalnya tentang masalah pernikahan. Memang ada upaya untuk menyelesaikan, tetapi bukan melalui satu lembaga resmi yang adalah lembaga resmi yang merupakan struktur yang sudah dari agama yang bernama atase agama. Jadi mempergunakan resiprokal, Pak. Sebagaimana negara yang membuat atase agama di Indonesia, mengapa Kementerian Indonesia tidak membuat atase agama di kedutaan kita, di mana itu banyak orang Indonesia karena mereka memerlukan keberadaan daripada atase agama ini. Terima kasih, dan akhirnya Guru Jenderal Wasik Hingga di Kayu, terima kasih, thank you. Selamat dari Jawa.